Film diawali dengan memperlihatkan aksi sekelompok pemberontak yang sedang menawan seorang pria untuk dieksekusi. Di sisi lain terlihat pasukan tentara bayaran yang bernama The Tiger Security. Mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan tawanan tersebut. Pasukan itu dipimpin oleh Kapten Go yang merupakan legenda sniper dari Cina. Ternyata para pemberontak itu juga memiliki seorang sniper yang membuat Kapten Go dan anggota lainnya sedikit kewalahan. Namun sniper tersebut berhasil dilumpuhkan oleh seorang pria yang bernama Xing Li. Setelah berhasil melumpuhkan para pemberontak, namun mereka mendapatkan sedikit masalah karena salah satu pemberontak yang berhasil selamat. Dia mengancam akan membunuh Sandra jika mereka tidak mau membiarkan pemberontak tersebut untuk pergi. Akhirnya Kapten Go memutuskan untuk bernegosiasi dengan pemberontak tersebut karena keselamatan Sandra adalah yang paling utama dalam misi ini. Namun Xing Li yang bertugas sebagai sniper, justru dia malah mengacaukan rencana dari Kapten Go. Dia dengan nekatnya langsung melepaskan tembakan ke arah Sandra dan pemberontak tersebut yang membuat si pemberontak tewas dengan seketika, sedangkan si tawanan hanya terluka di bagian bahunya. Kemudian scene beralih ke markas. Di sini terlihat Xing Li yang sangat marah kepada Kapten Go karena dia tidak mendapatkan bayaran dari misi yang telah berhasil mereka jalankan. Hingga terjadilah keributan. Tidak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Lucy Ken. Dia merupakan manajer proyek dari Yayasan Perdamaian Internasional. Tujuan kedatangannya adalah untuk menggunakan jasa mereka, yaitu untuk mengawalnya menuju ke wilayah Sakya. Dia datang ke sana untuk memberikan bantuan berupa makanan dan air bersih karena diketahui wilayah tersebut benar-benar sedang mengalami kesulitan. Di sana para warga kelaparan dan sangat menderita akibat para pemberontak yang telah berhasil mengambil alih sebagian besar wilayah tersebut. Para pemberontak juga menggunakan senjata biokimia dalam melancarkan aksinya. Tentu saja hal itu sangat berbahaya bagi para warga di wilayah tersebut. Singkat cerita, mereka pun mulai menyiapkan perlengkapan untuk menuju ke Sakya. Namun sialnya di tengah perjalanan mobil mereka mengalami kendala, di mana mesinnya mati secara mendadak akibat suhu mesin yang terlalu panas. Akhirnya mereka memutuskan untuk menuju ke pos militer setempat untuk mencari cairan pendingin mesin. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan tidak ramah oleh para penjaga. Bahkan mereka nyaris terlibat keributan. Tapi Kapten Go berhasil meyakinkan para penjaga tersebut, sehingga Lucy Ken diizinkan untuk bertemu dengan pimpinan mereka yang bernama Git. Namun Lucy Ken sangat terkejut setelah dia menyadari bahwa orang yang sedang ditemuinya bukanlah Git, melainkan orang lain yang bernama Kapten Mac. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Kapten Mac dan para penjaga tersebut bukanlah tentara sungguhan, melainkan para pemberontak yang telah berhasil menguasai pos militer tersebut. Namun sesuai dengan pengalaman dan keahliannya, mereka berhasil menghabisi para pemberontak tersebut.
Setelah mendapatkan cairan pendingin mesin, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka semua tiba di Sakya. Mereka langsung disambut dengan ramah oleh penduduk setempat. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung menurunkan bantuan yang berupa makanan dan air bersih. Namun saat sedang menurunkan bantuan tersebut, Victor dan Gri meminta izin kepada Kapten Go untuk pergi ke toilet. Tidak lama kemudian, mereka kembali dengan tangan Gri yang terluka akibat tembakan. I didn't see anyone. Fuck, I gotta kill him. Ternyata ini semua adalah bagian rencana dari Victor dan Gri. Mereka berdua telah berkhianat kepada Kapten Go dan yang lainnya karena bayaran yang mereka terima kurang banyak. Lalu Kapten Go memberitahu anggota lain yang terpisah dengannya. Dia mengatakan bahwa yang merencanakan penyerangan tersebut adalah Victor dan Gri. Di malam harinya, Victor dan Gri bertemu dengan pimpinan pemberontak. Mereka berdua diminta untuk segera menghabisi Kapten Go dan anggota yang lainnya. Di sisi lain, Kapten Go akhirnya bisa berkumpul dengan anggotanya dengan kondisi tangan yang terluka parah. Dia memerintahkan Singli untuk menjadi sniper utama sekaligus pemimpin tim. Kemudian Kapten Sanggo mulai mengatur strategi untuk menghadapi serangan berikutnya. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan sebagian dari kelompok pemberontak. Namun kondisi Kapten Go semakin parah karena dia terluka bukan hanya di bagian tangannya, melainkan di bagian perutnya juga. Dia pun memerintahkan mereka semua untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan dirinya akan tetap bertahan dan mencoba untuk menahan serangan dari para pemberontak. Dengan berat hati mereka pun bersedia untuk meninggalkannya. Namun pada akhirnya Kapten Go harus tewas. Dia sengaja meledakkan dirinya saat dia dikepung oleh para pemberontak. Di sisi lain terlihat Lusiken yang berhasil ditangkap oleh Victor dan Gri. Singli dan Meg yang melihatnya. Mereka berdua berusaha untuk menyelamatkannya. Dalam pertempuran tersebut, Meg harus tewas terkena tembakan.
di saat Singli benar-benar berada di ujung tanduk. Saat bersamaan tiba-tiba Kim muncul dari arah belakang dan menembaki mereka berdua. Akhirnya mereka berhasil selamat berkat bantuan dari Kim. Namun Kapten Go dan Meg harus tewas. Mereka bertiga semakin bertekad untuk menggagalkan upaya para pemberontak yang akan meluncurkan senjata biokimia secara besar-besaran di wilayah tersebut. Sesuai dengan strategi yang telah disusun dengan sedemikian rupa, mereka pun mulai beraksi. Ternyata mobil yang dibawa oleh pemberontak tersebut tidak berisi apa-apa. Mobil tersebut hanya dijadikan bentuk pengalihan agar mobil yang membawa senjata biokimia bisa lewat tanpa hambatan. Beruntung mereka bertiga segera menyadarinya. Kemudian mereka pun langsung menyerang mobil tersebut. Namun Kim harus tewas akibat tembakan jarak jauh dari Victor. Sekarang Singli harus beradu tembak dengan Victor. Sedangkan Lucy Ken harus berhadapan dengan Gri. Lucy. Setelah berhasil membunuh Gri, Lucy Ken diperintahkan oleh Singli untuk meledakkan bom yang telah mereka pasang di jalan. Tujuannya agar mobil yang membawa senjata biokimia tidak bisa melintas. Beruntung bom tersebut dengan tepat mengenai mobil tersebut. Victor yang mendengar suara ledakan tersebut, dia langsung terkejut. Tentu saja hal itu membuat konsentrasinya menghilang. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Singli untuk mengambil senjata. Hingga akhirnya dia berhasil untuk membunuh Victor. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Singli dan Lucy Ken yang sedang duduk di atas bukit. Mereka berdua telah berhasil menggagalkan upaya peluncuran senjata biokimia di wilayah Sakia.